Siapa yang menyangka jauh sebelum dirinya bergulat di dunia seni peran, Banks Chandra Bayu atau yang karib disapa Kang Ido itu telah menekuni bidang musik. Namun karena kesibukannya bermain di sinetron Dunia Terbalik, kegiatan bermusiknya ia tinggalkan sementara. Dan kini, setelah break syuting, Banks akhirnya bisa kembali dengan hobi musiknya. Dan bahkan ia juga membuat grup band yang ia beri nama Melehoy Band. Dan kemarin secara eksklusif, tim Gospot berkesempatan mengabadikan momen tersebut. Namun ada yang menarik, Banks tak sendiri. Ada sosok wanita yang begitu setia menemaninya. Itu bukannya agenda lah ya, ini yang pasti kita memang main reguler di Wet Coffee setiap hari Jumat, malam Sabtu. Dan ini kebetulan memang kita lagi siap-siap, lagi ya siap-siap mau main biasanya. Jadi kebetulan reguler tuh main band tuh setiap hari Jumat. Jadi kita ada schedule setiap hari Jumat malam Sabtu Melehoy Band main di Wet Coffee. Kalau hari-hari lain sih mereka pada main juga, cuma nggak sama Melehoy Band. Mereka punya grup masing-masing. Kalau gue pribadi sih ya, yang penting satu, teman-teman itu gue tahu skillnya, gue tahu kapasitas kemampuan mereka. Minimal juga punya tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi buat grup gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa ya harus bertanggung jawab. Kalau semuanya ada di antara kita yang nggak bisa ya minimal harus cari backup. Jadi kita tetap utuh gitu loh. Jadi nggak sembarangan, nggak punya tanggung jawab kalau dia tiba-tiba nggak bisa terus nggak ada backup atau gimana. Pokoknya kita harus utuh. Ya alhamdulillah lah ya, grup band gue tuh masih dipercaya di sini di Wet Coffee setiap hari Jumat malam Sabtu. Bahkan teman-teman yang lain hari-hari yang lainnya juga mereka main gitu. Cuma kalau gue cuma hari Jumat aja. Enggak, memang rutinitas gue lah ya sama teman-teman di grup band. Memang kita ada main reguler gitu loh. Jadi selain syuting, ini hobi lah ya, gue hobi musik, gue suka musik. Ya yang pasti kalau untuk band, karena kembali lagi gue nih pekerja seni, gue kadang syuting sinetron, kadang syuting film. Kembali lagi di musik tuh gue hobi, gue suka. Kalau memang gue main musik itu bisa membuat gue bahagia, membuat gue senang, membuat gue happy, kenapa enggak gitu. Dan ternyata wanita bernama Fajriah itu merupakan kekasih baru Banks. Ini merupakan kali pertama Banks mempublish kekasih barunya ke hadapan publik. Lantas seperti apa sosok Fajriah yang mampu membuat Banks bisa kembali membuka hatinya untuk wanita baru? Apalagi ia pernah dikecewakan mantan kekasihnya yang dahulu hingga gagal menikah. Melepasmu dari hidupku.
Ini ya nggak tahu juga lah ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa pokoknya. Yang pasti gue takut ada sesuatu hal yang tiba-tiba nggak jadi atau gimana. Mending kita my secret identity aja dulu, kita santai-santai. Oh, namanya Zia. Pasti Zia ini, gue manggil biasa Jiung. Karena emang panggilan ininya dia Jiung. Jadi apa namanya? Dia orangnya cerewet, orangnya bawel banget. Wacap. Tapi kadang gemesin, kadang ngangenin, kadang gemesin. Kalau dia kan biasa aja mau gue. Kalau gue gemes gitu. Ya, yang pasti dia baik. Dia selalu ada komunikasi sama anak-anak gue, interaksi sama anak-anak juga baik. Udah kayak keluarga, udah kayak apa. Pokoknya udah dekat sekali sama anak-anak. Jalin silaturahmi aja sih. Karena kan kita kenalnya baik-baik gitu kan. Jadi menjalin silaturahmi aja gitu. Kalau untuk masalah itu selama aku kenal sama Bang Idoy juga biasa-biasa aja sih. Maksudnya nggak yang menunjukkan kalau sisi dia trauma terkait dengan masa lalunya yang dulu-dulu gitu kan. Maksudnya ya semakin kesini semakin baik sih. Maksudnya menjadi orang yang untuk negatif-negatifnya sudah dikurangin, lebih banyak positifnya, itu aja. Kalau gue biasanya kalau punya hal yang membuat gue kayak gitu ya berusaha nggak lama lah ya. Walaupun gue mempunyai entah di bahasanya trauma atau apa, tapi gue nggak mau larut gitu. Karena gue berhak untuk bahagia. Anak-anak gue juga berhak untuk bahagia. Jiung atau dia juga berhak untuk bahagia. Dan itu tidak bisa dipaksakan lah ya. Karena bahagianya kita itu cuma kita yang tahu. Itu tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan apapun. Bahagia itu sebenarnya sederhana aja. Kalau menurut gue dengan gue kenal sama Jiung, kenal dengan dia aja gue udah merasa bahagia. Walaupun sumpamanya nantinya kayak sumpamanya gue suka sama dia, terus dianya nggak suka sama gue, yaitu gue menikmati dan gue akan berusaha membahagiakan diri gue. Begitupun sebaliknya. Yang pasti Zia ini orangnya memang baik. Dia tidak melihat hal-hal yang lain gitu loh. Dari sisi physically, dari sisi apapun, sisi materi atau apa. Cuma kembali lagi, kita kan hanya manusia biasa, kita punya rencana. Tapi Allah yang berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi masalah jodoh, maut, takdir, semua itu rahasia. Goib lah menurut gua. Kayak seumpama ini nanti kalau Allah berkehendak atau menakdirkan atau menjodohkan gua sama Jiung atau dia, ya kenapa enggak? Begitupun sebaliknya, kalau itu memang Allah tidak Allah berkehendak tidak menjodohkan gue sama Jiung atau sama Jenny, ya gue juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya, Idoy memang pernah berkubang dalam galau lantaran gagal menikah. Namun sepertinya kehadiran Fajriah yang usianya terpaut cukup jauh mampu mengisi kekosongan hati Banks hingga akhirnya keduanya berpagut cinta. Intinya kalau sama siapapun, kalau seumpamanya memang dia baik, dia tahu status gua, dia tahu pekerjaan gua, dia tahu ya gua begini loh. Karena kadang kan orang nggak bisa menerima dengan status gua, pekerjaan gua, atau apalagi gua udah punya anak gitu. Nggak, intinya dia kriteria cewek yang baik, yang bagus. Kalau toh memang kembali lagi ya, kalau semua Allah memberikan jodoh atau mentakdirkan dia jadi pendamping saya, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ngeselin sih orangnya. Serius ngeselin banget orangnya. Baik, tapi baik, dia baik kok. Penyayang anak-anaknya juga. Kebetulan kan kenal juga sama anak-anaknya, udah jadi teman juga sama anak-anaknya gitu. Kalau aku berteman sama siapa aja sih, jadi nggak mandang usia atau misalkan latar belakang tuh enggak. Jadi kayak berteman ya berteman aja sama siapapun. Selagi orang itu baik sama aku, ya nggak apa-apa, aku berteman. Lantas sejak kapan keduanya menjalin asmara?
Benarkah dalam waktu dekat, Banks bakal melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius seiring usianya yang tak lagi muda? Kalau masalah itu biar berjalan aja seperti air mengalir gitu. Jadi nggak ada yang harus diapain gitu, ibaratnya dia harus sama gua harus sama dia. Kita jalan aja itu, seperti ya teman baik, sahabat baik, kawan baik, pacar baik. Tapi yang pasti gini, Zia sama keluarganya baik. Dia mau menerima gue, mau menerima anak-anak gua, mau selalu dekat sama anak-anak. Jadi intinya kebaikan itu terjaga, silaturahmi itu terjaga. Kalau untuk ke arah sana, untuk saat ini sih belum ada planning apa-apa ya. Masih melanjutkan karir aja, lebih fokus ke karir aja sama pendidikan. Karena kan untuk saat ini aku masih kuliah, ya betul, masih kuliah sambil kerja. Jadi masih berfokus sama diri sendiri deh, belum memikirkan untuk hal-hal yang ke arah situ. Karena aku masih mengenal aja, masih berteman aja gitu. Jadi masih menjalin silaturahmi aja, masih kalau nongkrong masih nongkrong bareng, ketemu, jalan kemana gitu. Sengaja karena lagi di kondangan temen. Bang Edoy jadi salah satu tamu undangan, ketemu di situ. Hampir mau setahun. Udah sih, kita lebaran sempat ke rumah ya. Udah kenal sama keluarganya dia semua, baik, keluarganya juga menerima gua sama anak-anak juga baik gitu. Ya, kembali lagi silaturahim kita harus terjaga yang baik. Urusan jodoh memang siapa yang tahu, seperti yang dialami Kanza, yang tak disangka-sangka menikah dengan seorang pria yang pernah ia jumpai ketika masih kecil. Dalam postingannya, Kanza menunjukkan foto masih kecilnya bersama seorang mahasiswa dengan jas alma mater kampus. Siapa sangka, mahasiswa yang dahulu menjadi mahasiswa KKN di kampung Kanza ini berubah menjadi suaminya. Sontak saja postingan tersebut menjadi viral dan mendapat banyak perhatian dari warganet. Lewat kolom komentar, warganet meninggalkan beragam reaksi. Mulai dari pengakuan yang melihat keduanya bak ayah dan anak, hingga para jomblo ramai-ramai hakul yakin jika jodoh mereka mungkin masih kecil atau belum terlahir ke dunia. Pun dengan kehidupan Nana Mirdad dan Andrew White yang semakin harmonis jauh dari gosip miring rumah tangga. Di tengah gempuran pasangan selebriti mengakhiri biduk rumah tangga, Nana dan Andrew semakin kompak. Namun tak dipungkiri jika rumah tangga mereka pun pernah mengalami perselisihan, namun mereka bisa mengatasinya. Kan selalu ya, ini orang such a perfect family. Pernah berantem gak sih, Ya, Kak? itu. Kakak kelihatannya happy selalu, Kak. Bener gak? Lu sering pasti dapat kayak gitu kan? sering dan Nana kan lebih emosional ya, namanya my wife lebih suka membenarkan, suka jelasin juga. Dan benar, of course, all relationship pasti ada ups and downs, mau relationship intim, mau relationship bisnis pun pasti ada ups and downs-nya. Teman pun ada ups and downs kan. Pasti ada ups and downs-nya, dan itu kita suka tekanin bahwa ya oke, kita kelihatannya happy aja. Trust us guys, kita juga nggak bahagia terus, adalah momen-momennya Masa yang sih, Kak Andrew? Tapi you guys choose not to share the negativity or the weak side of your family. Kan so weak saja, tapi kita kan mau momen yang private di kita, dong. Inti kita di depan anak-anak pun kita nggak share. Aku sama istriku ada gimana di depan Nana dan Andrew menjadi contoh meski menikah di usia muda, namun rumah tangga mereka bisa bertahan selama 16 tahun. Ditambah ia sama sekali tak pernah menyesal menikah di usia muda, di tengah karir di industri hiburan tengah naik daun. Leading to my next question, is there any regret menikah muda? No, dan aku dapat pendapatan langsung karena kakakku dia nikah sangat di umur yang sangat tua, kan sangat tua, lebih tua, belum punya anak juga. Dia nikah umur 31 atau 32 nikah. Mohon maaf, saya nikah umur 29, berarti saya menikah sangat tua. Tapi lakinya beda 8 tahun, dia udah 40-an gitu kan. Iya. Jadi emang kita dapat pendapatan langsung, kayak pengalaman langsung, pengalaman langsung di mana
aku nikah muda, punya anak muda, Iya, iya. dia nikah tua dan belum punya anak. Aku melihat langsung perbedaannya, enaknya, nggak enaknya, dan sama-sama ada plus dan minusnya. Plusnya di ketika anak kita masih ada tenaga untuk ngurus anak, main sama anak. Kita dapat kesempatan untuk bisa jadi dekat sama mereka secara emosional juga. Hal-hal yang kita suka, lagu kita suka, iya agak ada mirip-mirip sama mereka. Oke. Kita semua orang tua kita yang udah tua Iya. kan kayak Jauh banget. jauh banget, Iya, nggak ada yang iya, sama-sama. iya. Plusnya juga mereka udah 18 tahun, udah pindah kuliah, kita masih muda, masih Oke. bisa bebas segala macam gitu kan. The minus. What's that? Minusnya Iya. sangat berat untuk ego. Kan ego anak muda kan tinggi banget kan. Setuju, Jadi kan soal kompromi, soal komunikasi susah Iya, banget iya. anak muda. Namun menurut Andrew, jika pernikahan itu bukan melulu soal lamanya menikah, tapi soal kualitas. Itulah yang membuat pernikahan Andrew dan Nana awet sampai saat ini. 10 tahun? Kayaknya bukan soal Tahun keberapa bukan ya? durasi loh yang bikin dia ngelewati. Durasi bisa nggak juga. Kayaknya masa di kehidupan kita masing-masing, maksudnya masa susahnya, ada masa suksesnya. Iya. Kadang kan sukses juga bikin kita hancur juga kan. Setuju. Jadi kan bukan soal berapa tahun nikah, tapi kayaknya berapa masa yang pernah kita ngelewatin untuk bikin kita udah kuat banget. Iya. So it's not, bukan 5 tahun, bukan 6 tahun, bukan berapa tahun. Kalau di bule ada di bahasa Inggris ada 7-year itch dibilang. Katanya Jadi setelah 7 tahun? 7 tahun tuh ada mulai, 7 tahun tuh kan mulai goyah, akan dites-tes katanya. Oh, nggak tiap tahun juga. Bukan 7 tahun loh, tahun depan 7 tahun lagi nih. Ini kayaknya ada Lo lingkar kedua Oke, langsung 7 tahun. lihat di mana nih. Jadi emang it's not about the duration, tapi it's about the quality of the relationship ya, I gitu. really believe. Selain kualitas, bagaimana Andrew menghindari dari godaan wanita-wanita di luaran sana yang tentu saja banyak mengidolakannya dan disebut-sebut sebagai hot papa. Bisa dibilang Karena kamu pasti banyak yang godain, anak pasti banyak yang godain. Dengan pasti sosial media. bukannya sombong tapi pasti banyak godain, Ini apalagi sombong. sosial media, karena kan banyak loh yang saya lagi kirim aku. Lo ada yang DM gitu gak? Ya Oh lumayan. iya benar. Ada yang, tapi kan maksudnya lu kan suka sharing sama bini lo, tetap ada yang Kita DM. malah kita buka lihat saya ngerti aku Berdua. dapat ini loh gini. Oh my god. Nana juga ada yang DM. Oh sangat. Gini kok cantik gitu. Iya lah, Wow. benar. So I mean kuncinya apa? Kuncinya bilang kuncinya cinta bukan? Ya. Iya bos. Kuncinya apa lagi nih? Kuncinya apa? For me, for us, kuncinya Based your simple. experience ya, It's apa? communication. Benar-benar Terdengar agak sedikit basi sebetulnya ya, tapi Emang, kita basi, tapi ini emang kuncinya di situ, komunikasi dan sacrifice. Sacrifice, maksudnya cara kita bilang, aku mau gini. Tapi apakah itu bagus? Tapi itu paling baik nggak buat kita berdua? ya. Aku mau gitu, tapi apakah itu paling baik buat kita berdua? Aku mau gini ya, tapi dia akan marah nggak ya? You know what I mean? Kita selalu harus saling mikirkan yang lain juga, tapi juga communication. Exactly. Kalau ada yang kita nggak suka, ngomong secara baik-baik ya, bukan, kamu gimana sih? Ya sayang, aku nggak suka tuh. Ya. Dan kita harus jadi pendengar yang Iya. baik juga. Jadi komunikasi kan dua arah. Ya. Emang basi dengarnya ya, tapi Tapi- emang komunikasi penting banget.